Salam, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada hari ini, juga buat saudara-saudara yang hadir dan join bersama-sama dengan kita pada hari ini. Bersyukur pada hari ini ya luar biasa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia selalu menjaga dan beserta kita hari ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan buat hari ini ya. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Terdapat pada Mazmur 34 ayat 9. Firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Haleluya. Kami bersyukur dan kita mari siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Kau
Hai jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu sekali lagi. Dan saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, hari ini saya ingin membagi firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Bunyi firman Tuhan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin, haleluya. Firman Tuhan yang begitu baik dan luar biasa. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang bertajuk dekat padanya. Kita tahu bahwa di akhir-akhir zaman ini banyak orang yang tidak dapat dekat kepada Tuhan. Kita melihat dua pribadi ini, yaitu Maria dan Marta, yang tercatat di dalam buku Injil Lukas ini. Siapakah Maria dan Marta ini? Kita lihat di dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 mengatakan bahwa ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jika kita lihat di dalam ayat 39 mengatakan bahwa perempuan itu, yaitu Marta, mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, Marta ini memiliki saudara yang bernama Maria. Berarti mereka ini adalah saudara. Sebelum kita lanjut, mari kita selidiki dua pribadi ini, yaitu Maria dan Marta. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Kita lihat Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Itu yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita mau dekat kepada Tuhan itu pasti ada tujuannya. Kita lihat Maria mendekat dengan Tuhan ini. Dia mau mendengar perkataan firman Tuhan. Dan dia sendiri melihat Yesus ini sebagai pribadi Tuhan yang maha kuasa dan yang sungguh luar biasa. Maria duduk memberi telinga dan membuka hati untuk mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Sedangkan Marta pula, dia mendekat dengan Yesus dari sisi kemanusiaan Yesus.
dengan kesibukan dia menyediakan apa? Pastilah dia menyediakan air dan roti kepada Yesus dan murid-muridnya. Apakah salah perbuatan Marta ini? Tidak. Kita melihat bahwa Marta ini mengambil bahagian dia, melakukan kewajiban ataupun tanggung jawab dia. Apabila orang yang datang ke rumahnya itu, pasti kita akan menyediakan air dan roti. Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan yang jauh, pasti mereka akan rasa dahaga, haus. Jadi Marta ini sibuk melayani. Tetapi secara rohani kita melihat bahwa sikap Marta ini seringkali terjadi kepada kita. Kenapa? Kita lihat ia mendekat Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Akibat kesibukan Marta ini, dia tidak punya waktu untuk mendengar firman Tuhan. Dan timbul di dalam hatinya ketidakpuasan. Dia tidak puas hati dengan saudaranya Maria. Sehingga dia mengadu kepada Tuhan dan mengeluh karena melakukan kerja itu seorang diri. Tahukah kita, akibat kesibukan kita secara manusia juga, kita akan merasa penat. Hati kita ini penat, saudara. Pikiran secara rohani dan jasmani. Ada orang yang sibuk belajar, terus belajar dan terus belajar. Ada yang sibuk melayani juga, tidak punya waktu untuk dekat kepada Tuhan. Salahkah melayani? Tidak, saudara. Tapi karena sibuk melayani, ada orang yang kecewa. Ada pemimpin yang kecewa dengan pelayan-pelayan, menyalahkan orang lain. Mereka rasa burn out. Mereka mau berhenti dan keluar dari pelayanan. Karena mereka merasa gagal dan tidak berhasil. Inilah akibat kesibukan. Bukan saja sebagai pelayan-pelayan di gereja, tapi jemaat Tuhan. Mereka sibuk di tempat kerja, sehingga tidak punya waktu untuk duduk dekat di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Ada yang juga sibuk maupun buat sibuk dengan kehidupan. Matius 11 ayat 28 mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wow, firman Tuhan luar biasa. Bukankah ajakan Yesus ini, ajakan Tuhan ini datang kepadanya? Tuhan tahu kita sibuk 7 sampai 24 jam. Hari Senin sampai Sunday, Ahad. Kita sibuk melayani atau melakukan kerja. Tetapi Tuhan tahu. Oleh itu Tuhan mengajak kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberi kelegaan kepada. Bagaimana kita mengalami kelegaan ini, saudara? Duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kunci dari kesibukan adalah meluangkan masa. Kenapa ada orang yang super sibuk tetapi masih melayani Tuhan? Walaupun sibuk, tapi masih juga bersemangat. Ini karena kuncinya adalah meluangkan masa.
pengurusan masa itu dengan baik. Mereka dapat mengurus waktu itu dengan baik, sehingga punya waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Duduk mencari wajah Tuhan, duduk mendengar suara Tuhan. Kita mau terus on fire, saudara. Apakah Tuhan tidak mengerti keadaan kita? Apakah Tuhan tidak mengerti dengan keadaan Marta? Kita lihat, dia katakan, Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan katakan, engkau khawatir. Khawatir jika ini tidak berjaya, jika ini tidak siap, jika ini tidak terselesaikan. Kita khawatir jika kita punya majikan, kita punya orang atasan, pengurus atasan memeraih kita karena tanggung jawab kita tidak selesai. Tetapi karena itu apa? Kita menyusahkan diri. Firman Tuhan katakan kita menyusahkan diri. Tapi Tuhan mau waktu itu bersama dengan Tuhan. Ambillah waktu. Dalam masa 40 hari doa dan puasa ini, ambillah waktu untuk duduk dekat dengan Tuhan. Berhenti seketika. Ambil beberapa waktu untuk duduk. Tinggalkan kesibukan harian kita. Tinggalkan kesibukan pelayanan. Apalah gunanya kita terlalu sibuk jika itu membuat kita kehilangan semangat atau spirit untuk melayani. Roma 12 ayat 11 mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bukan layanilah manusia, tetapi Tuhan katakan layanilah Tuhan. Jiwa kita ini perlu diisi oleh firman Tuhan. Kita penat. Kita memberi. Hidup ini untuk memberi kepada orang lain. Kita melayani orang lain. Kita memberi motivasi kepada orang lain. Tapi hidup ini perlu diisi. Kita juga perlu diisi kembali oleh firman Tuhan. Kita mau duduk dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Maria telah memilih bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa? Yaitu duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tuhan mau mengisi kita. Tapi jika kita tidak memberi masa, tidak meluangkan waktu bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mau mengisi kita? Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ambillah waktu ini, berhenti seketika, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan akan mengisi kita kembali, melegakan hati kita, memberi damai, memberi sukacita, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberi api yang baru untuk melayani. Saya yakin saudara tidak akan burn out. Saya yakin saudara tidak akan penat, tidak akan pernah mau keluar dari pelayanan, tidak akan pernah mau berhenti. Ini adalah kunci keberhasilan untuk kita terus semangat melayani Tuhan. Ya saudara yang saya kasihi, ingatlah bahwa kesibukan melayani bukanlah alasan untuk tidak punya waktu merenungkan firman Tuhan. Tahukah kita, Marta boleh saja berhenti seketika untuk mengambil waktu untuk mendengar firman Tuhan. Apakah Tuhan tidak akan memberi waktu setelah dia selesai berbicara? Barulah Marta boleh menyediakan
air dan roti, pasti Maria akan menolong dia. Begitu juga dengan kita. Apabila kita memberi waktu kepada Tuhan, tangan Tuhan akan turun, tangan akan menolong kita. Di waktu kita penat, di waktu kita lelah, tangan Tuhan akan turun tangan. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita yang mana? Apakah kita ini Maria atau Marta? Mari kita respon firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka. Seperti Maria yang mau mendengar firman Tuhan. Yang mau mendengar kata-kata Tuhan. Mari kita mengambil bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kita. Dan mau selalu dekat pada Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Ya saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat menguatkan kita. Mari kita dekat kepada Tuhan lewat doa sebelum saya menutup firman Tuhan ini. Haleluya, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, kami mau mendekat kepadamu saat ini. Tuhan terima kasih, kami mau diisi kembali oleh firman-Mu, kami mau diisi, dikuatkan oleh firman-Mu, sehingga kami tidak mengeluh, sehingga kami tidak bersungut-sungut, tapi kami terus dikuatkan, kami terus semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sentiasa menguatkan, berkati jemaat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang merasa penat, lelah, yang merasa tidak berdaya, yang merasa tidak ada kekuatan lagi, yang merasa gagal dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan saat mereka duduk dekat denganmu. Engkau turun tangan melakukan bahagian, menyelesaikan setiap apa yang mereka merasa tidak berjaya, tidak merasa bahwa mereka lelah. Tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan yang baru. Terbang seperti burung Raja Wali. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya saudara, semoga Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa lagi. Shalom.